Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Green Zone bersama saya Ellen Gracia. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik rumah tangga. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024, total timbulan sampah dari 337 kabupaten dan kota di Indonesia mencapai lebih dari 36,7 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 32,38% yang berhasil dikelola baik melalui upaya pengurangan maupun penanganan sampah. Sementara itu, sisanya 67,62% atau sekitar 24,8 juta ton sampah masih belum tertangani dengan baik. Data SIPSN juga mencatat pengurangan sampah baru mencapai 1,36%, sedangkan penanganan sampah sebesar 31,02%. Sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dengan lebih dari 9,5 juta ton. Di antaranya masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan emisi karbon. Meski begitu, berbagai inovasi terus bermunculan untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya dilakukan oleh Plastik Pay yang mengembangkan sistem penukaran botol plastik menjadi poin digital dan menghadirkan reverse vending machine guna mendorong masyarakat berperan aktif dalam daur ulang. Lantas bagaimana inovasi seperti ini bisa menjadi solusi konkret dalam menuju bumi yang bebas plastik sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan Suhendra Setiadi, CEO PT Plastik Pay Teknologi Daur Ulang. Pak Su, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen Green Zone di siang ini. Pak Su, kita lihat ya, Indonesia ini masih menjadi salah satu negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Menurut Anda apa sebetulnya yang menjadi hambatan dalam mengatasi persoalan sampah di Indonesia? Oke, jadi memang tantangan untuk pengolahan sampah di Indonesia memang cukup besar. Karena yang seperti Ibu bilang tadi, memang penggunaan dari sampah plastik itu cukup masif di Indonesia dan terus meningkat. Dan memang kita harus akui di Indonesia butuh perhatian lebih terhadap infrastruktur. Kita masih melakukan pengumpulan collection dari sampah itu sendiri, itu masih tradisional. Jadi biasanya pick up, lalu dikumpulkan, lalu berakhir di TPA. Jadi memang dan untuk masyarakat sendiri, memang ini attitude ya, attitude dari masyarakat Indonesia itu masih menganggap bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Yang seharusnya kita lihat dengan peningkatan pendidikan, dengan informasi di negara-negara maju, mereka sudah memiliki kesadaran bahwa sampah itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi terjadi pemilahan, digabungkan dengan infrastruktur yang maju, dan juga bagaimana kita bisa memberikan insentif. Memberikan value terhadap masyarakat yang memang memiliki kesadaran itu sendiri untuk melakukan recycling dan pemisahan sampah di rumah. Baik, tadi Anda menyebut ya bahwa sistem pengambilan sampah di Indonesia ini masih tradisional, yang artinya ini melibatkan sektor informal. Seberapa penting sektor informal dalam sistem pengambilan sampah di Indonesia? Sangat penting di Indonesia, karena memang sekarang itu informal sektor, kita sebutnya informal sektor, itu masih menjadi area yang krusial dalam melakukan pemilihan dan recycling sebetulnya. Tetapi on the other side, dari informal sektor ini sendiri, itu dikategorikan oleh asing itu sebagai child labor and modern slavery. Tapi kami dari Plastik Pay itu mencoba memberikan perhatian terhadap yang kalau menurut data itu pemulung itu sampai
4,2 juta ya dari data, dan kami ingin merangkul mereka sehingga sistem pengumpulan dari supply chain-nya ini menjadi lebih efisien dan juga terjadi peningkatan ekonomi di masyarakat yang kurang diperhatikan tersebut. Oke, jadi dalam mengatasi persoalan sampah ini sebetulnya kalau kita bergerak secara kolektif, tidak hanya mengatasi saja, tapi juga bisa menjadi peluang cuan gitu ya? Oh betul, betul. Nah bisa dijelaskan karena Plastik Pay ini kan sebagai salah satu platform yang menghubungkan masyarakat agar bisa membantu dalam melakukan pengumpulan sampah yang dilakukan dengan sistem poin. Ini seperti apa Pak Su? Kami melihat posisi seperti ini. Recycling itu sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah. Tapi kalau ditanya masyarakat, oke, saya mau recycle, di mana? Nah, itu menjadi salah satu tantangan. Nah, kami menciptakan platform digital dan juga hardware, di mana kita itu mengajak masyarakat langsung, kita menaruh recycling point kita di tempat yang strategis, di mana masyarakat itu bisa langsung, karena sekarang kita Gen Z-nya juga populasinya besar, mereka itu digitally sudah awake, dan mereka bisa ngecek di mana tempat recycling, dan dari situ kita mengintegrasikan, kita membuat supply chain yang pendek, yaitu kita menyediakan tempat recycling dengan meletakkan reverse vending machine di tempat yang utama, mengajak masyarakat, dan masyarakat itu mendapatkan reward secara langsung, secara transparan. Nah, dari situ kita akan recycle, dan kita akan jadikan produk, kita kerjasama dengan UMKM. Seperti apa produknya? Produknya itu dari ini bisa bermacam-macam. Ini hanya salah satu aja yang kita bawa. Ini seperti ini sajadah. Ini sajadah. Ini terbuat dari 7 botol plastik. Dan ini memang menggunakan teknologi. Jadi dari botol itu menjadi fiber. Dari fiber itu diolah lagi. Dan Plastik Pay itu adalah program end-to-end. Jadi dari masyarakat kita memiliki semua fasilitasnya sehingga ini akan kembali ke masyarakat. Jadi end-to-end program, program sudah terintegrasi di platform kami. Baik, jadi 7 botol plastik bisa menghasilkan satu sajadah seperti ini. Boleh ditampilkan, Pak Su? Jadi 7 botol plastik bisa menjadi sajadah seperti ini. Ini dijual seharga berapa? Kalau di ini pasaran? sangat affordable, sangat affordable, bisa dicek di platform kami karena bahan ini sangat kompetitif. Itu bisa mungkin dari raw material bisa 1/5 dari harga kulit imitasi atau apapun itu. Jadi bisa diciptakan dengan industri kreatif menjadi apapun. Lalu juga ada tas ya di sini. Ada tas, ada backpack, jadi ada tote bag. Jadi apapun yang bentuknya seperti kain, ini kita bisa transformasi. Jadi di sini kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu bukan waste producer. Tapi kita sudah melakukan evidence base bahwa kita itu waste transformer. Waste transformer begitu ya? Ya, dari waste menjadi point, bisa digunakan dalam berbagai pembayaran atau benefit. Dan kita juga mentransformasi sampah menjadi produk-produk yang lebih high value dan dapat digunakan. Dan ini bisa menjadi semangat untuk masyarakat juga ya, dalam mendukung kelestarian lingkungan juga. Karena dari pengumpulan sampah ini juga bisa menciptakan high value product seperti yang tadi ditampilkan oleh Pak Su. Baik, Pak Su, tadi Anda juga menyebut ada teknologi reverse vending machine yang bisa membantu kita, dan kita cukup bersyukur akan hal itu. Nah, sejauh ini seberapa banyak jumlah reverse vending machine yang ada di Jakarta atau mungkin di luar kota? Ya, kita sekarang jumlah reverse vending machine yang sudah tersebar itu ada sekitar 200 plus. Sudah ada di beberapa belas kota di Jawa dan Bali. Dan kita juga memiliki another collection point yang namanya Dropbox. Jadi kalau secara total kita sudah 1000 plus collection point. Yang kita bekerja sama dengan swasta. Oke, baik. Ini semakin menarik juga, banyak sekali yang nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Su. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda, tetap di Nusantara Economic Updates.
Anda kembali menyaksikan segmen Green Zone bersama saya Lenggracia. Pak Suhendra, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sudah ditampilkan beberapa produk hasil olahan dari botol plastik yang bisa menciptakan high value product. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar volume sampah plastik yang berhasil dikumpulkan ini dapat membantu melestarikan lingkungan dan juga membangun kesadaran masyarakat. Oke. Jadi untuk jumlah yang berhasil kami kumpulkan, jadi memang mungkin itu ada sekitar 22 juta botol so far. Dan ini sebetulnya 100% itu post-consumer. Jadi post-consumer artinya kita masyarakat yang betul-betul sadar kita melakukan perubahan perilaku nih terhadap masyarakat. Dan itu tertranslate menjadi sekitar 2,4 ton karbon. Dan ya sekitar 400-an sekian ton yang sudah berhasil kita kumpulkan directly dari masyarakat. Nah, sebetulnya dalam menjalankan sistem operasi pengumpulan sampah-sampah plastik ini apa saja tantangan yang dihadapi dari sisi operasional? Dari operasional, of course, adalah high cost nomor satu ya. High cost. High cost, karena yang produk yang kita transport adalah low value product. Jadi kalau mau melihat dari rasionya, cost kita memang tinggi, tapi itu sudah kita balancing dengan program-program kita yang lain, sehingga platform kami itu menjadi platform yang sustainable. Kami bisa membiayai platform ini, sehingga walaupun jadi platform ini kan ada di sustainable area, tapi kita tidak bisa platform ini bertahan dengan mengandalkan dana investor atau dana itu, tapi Plastic Pay sudah berhasil menjadikan platform ini menjadi sustainable platform yang betul-betul bisa sustain. Oke, baik. Tadi juga Pak Suhendra ini mengatakan ya bahwa sebetulnya lagi-lagi dari behavior masyarakat ini yang menjadi challenge kita semua. Nah, sebetulnya apa ya strategi yang bisa dilakukan untuk agar masyarakat memiliki perubahan perilaku dalam ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dan juga membantu mungkin lebih attracted lagi untuk melakukan dan juga ikut andil dalam sistem pengumpulan sampah tadi? Yes. Nomor satu itu adalah convenience, kenyamanan. Ya, jadi kami menaruh recycling center kami itu, collection point-nya itu di tempat-tempat yang sangat umum, sering dikunjungi, di mall-mall, di tempat-tempat supermarket yang memang mudah sekali dijangkau. Kedua, kami juga melakukan banyak gamification. Kita juga memberikan insentif rewards dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan ke berbagai merchant, berbagai benefit yang bisa didapatkan. Dan of course jelas kami juga, platform kami juga terkoneksi dengan social media, dan masyarakat pun juga bisa langsung display apa yang mereka lakukan. Jadi transparansinya itu semua bisa dilihat dan nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Dari hasil recycle botol plastik tadi kan juga sudah menciptakan banyak sekali produk-produk ya. Tadi kita lihat ada sajadah, ada tas, ada pouch juga. Nah, kalau masyarakat mungkin ingin tertarik untuk membeli, ini bisa lewat mana? Bisa lewat dari platform marketplace. Saya nggak usah sebutkan namanya, yang famous kita ada di sana. Dan jelas platform ini juga kita menciptakan produk yang fashionable, durable, dan yang nomor satunya adalah affordable. Dan produk kami ini dibuat oleh 100% UMKM Indonesia. Di sini kami ingin mengajak industri kreatif untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas, dan hasil dari recycled botol ini pun, ini juga dari kami sudah ada global certification-nya, Mbak. Sehingga UMKM tersebut bila memang ingin melakukan ekspor, sering dari negara-negara maju itu terkendala dengan certification. Tapi raw material kami yang betul yang kami recycle itu ada
international certification-nya seperti Global Recycling Standard, Ocean Bound Plastic. Dan itu makanya kita bisa sertakan sehingga meningkatkan kelancaran kita untuk mempromosikan atau mengekspor produk kita ke luar negeri. Sehingga produk ini bukan hanya menjadi produk lokal, tapi kita bisa introduce ke dunia. Oke, nah ini menarik ya karena produk-produk recycle ini kan juga merupakan produk UMKM lokal. Jadi ini kita sebenarnya masuk dalam dua kategori, sudah produk recycle, produk UMKM lokal lagi. Nah, Anda melihat seberapa besar potensinya ini terhadap pertumbuhan ekonomi sirkular? Oke, jelas kami melihat ini sangat memberikan impact karena yang dilihat adalah pertama sustainability product. Iya. Kedua, produk ini memberikan unique selling point terhadap UMKM tersebut. Mereka bukan hanya menggunakan common product, but now sekarang kita bisa menyediakan produk-produk dari recycled ini ke mereka, sehingga bahan baku mereka itu mendapatkan nilai tambah atau nilai jual, terutama ke negara-negara maju ya, yang memang kesadarannya terhadap penggunaan produk recycle itu tinggi. Oke, nah ini yang kita harapkan memang ya kontribusi-kontribusi seperti ini yang akhirnya bisa menciptakan economic value lagi. Nah, bagaimana juga Plastic Pay melihat, karena kan pemerintah sendiri kan juga sedang gencar melakukan agenda-agenda SDGs begitu ya. Seperti apa Anda melihat ya? Untuk Sustainable Development Goal ya, memang SDG, kita itu memang banyak sekali sebetulnya menyentuh. Tetapi kita mengambil beberapa SDG yang sudah bisa kita implementasikan dalam Sustainability Report, yaitu aktivitas kami itu menyentuh SDG nomor 11, yaitu Sustainable City, SDG nomor 12, Responsible Production, dan Responsible Consumption. Kita juga menyentuh Life Underwater, SDG 14, dan SDG 17 yaitu Partnership for the Goal. Itu yang kami pegang erat-erat, sehingga program-program dari UNDP ini bisa terrealisasi dan Indonesia juga berkontribusi dalam penerapan SDG tersebut. Iya. Beberapa tahun belakangan ini kan juga kita lihat memang upaya-upaya sudah dilakukan ya Pak Suhendra. Apakah dari tahun ke tahun sudah ada tren pengurangan sampah plastik? Yes. Memang tren penurunan sampah plastik itu ada, tapi memang belum signifikan. Jadi memang pemerintah sedang bekerja keras menggandeng public sector dan juga masyarakat. Dan memang peran-perannya inilah yang sedang kami formulasikan bersama pemerintah, sehingga mudah-mudahan dari Carbon Reduction Program dari Paris Convention nanti itu kita bisa capai. Dan memang signifikan belum. Belum signifikan ya? Belum signifikan. Jadi program ini akan dijalankan. Yang artinya apakah memang regulasinya dan kebijakannya ini belum cukup? Atau seperti apa? Pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Nah, sekarang ini adalah masalah implementasi. Dari kebijakan-kebijakan tersebut. Di lapangannya itu ya? Ya, di lapangannya itu tersebut. Oh, apa sebetulnya tantangannya? Tantangannya itu banyak ya, karena ya seperti saya bilang itu adalah pertama infrastrukturnya yang memang belum terjalin, support dari pemerintah dalam hal penerapan taxation dan lain-lain, insentif itu juga belum jalan. Dan ya itu kita memang sedang memformulasikan bersama dengan pemerintah. Tapi kalau kita mungkin bisa berkaca ke negara-negara lain yang sudah lebih dulu sukses ya dalam menekan, dalam mencapai penurunan sampah plastik tadi, itu seperti apa sebetulnya langkah yang bisa kita contoh? Oke, ini saya bisa bicara panjang nih karena memang platform Plastic Pay itu kami melihat kita mencontoh dari success story yang terjadi di negara-negara Eropa dan Australia, Jepang, yaitu kita lihat dari data bahwa memang kalau terjadi pemisahan sampah di awal, itu recycling rate
itu bisa naik sampai 13 kali. Oke, itu kuncinya berarti. Yes, Oke. kuncinya ada di situ. Ya. Lalu kita lihat di dunia itu sudah ada program yang namanya di Eropa dan Australia namanya Deposit Return System yang dibawa oleh perusahaan dari Norwegia dan itu sudah terjadi belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, dan collection rate yang terjadi dari botol plastik itu tersebut bisa mencapai success rate-nya sampai 90%, Pak. Oke. Jadi 100 botol diproduksi, 90% kembali. Oke. Nah, cuman deposit return system ini adalah government funded atau government sponsored program. Oke. Berarti dari pemerintah lagi. Dari pemerintah lagi. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa menunggu. Plastic Pay menciptakan self-sustain deposit return system di Indonesia. Kita mulai dengan yang namanya reverse vending machine. Dan kami berharap ini akan terus menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Sehingga kita bisa mereplikasi success rate yang terjadi di negara-negara maju itu tersebut. Oke. Baik, nah terakhir mungkin sebelum kita tutup ya, singkat saja Pak Suhendra, seperti apa ini agar masyarakat mungkin yang ingin mencoba untuk ikut serta dalam mengumpulkan sampah plastik ini bisa menggunakan mungkin platform Plastic Pay dan juga mengakses tadi di First Vending Machine, seperti apa? Jadi yang pertama itu sangat simple, yaitu kita itu download aplikasinya di Play Store untuk iOS, untuk Android juga sudah tersedia. Lalu kita di dalam aplikasi itu bisa langsung cek di mana tempat recycling point tersebut. Dan jelas bila kita berpartisipasi secara nasional, kita itu bisa membuktikan ke dunia. Kita itu bukan waste producer, kita itu adalah waste transformer untuk Indonesia. Oke, baik. Kita harapkan kita bisa terus menjadi waste transformer dan juga bisa meraup cuan juga ya tadi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhendra Setiadi selaku CEO Plastic Pay sudah bergabung bersama kami di segmen Green Zone Nusantara Economic Updates hari ini. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama, terima kasih. Ya pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi perjumpaan kita di hari ini. Saya Lenggracia pamit undur diri, sampai jumpa.